Halo, perkenalkan kami dari kelompok PAIN dan pada video kali ini kami akan memperkenalkan dan menjelaskan sedikit dari proyek tugas besar tiga kami, yakni GigaChat. Perkenalkan, saya Melvin Ken Jonathan dengan NIM 135210252. Saya Eugene Abjin Kwan dengan NIM 135211074. Saya Antoniatan Krisna, NIM 135216162. Oke, baiklah. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang string matching. Jadi string matching itu kayak kayak nyari pasangan. Jadi string ya, input pengguna itu bakalan di match dengan string yang ada pada database. Jadi dia mencari pasangannya yang sama gitu. Nah, jadi eh, pertanyaan pengguna akan disamakan dengan pertanyaan pada database. Jadi kalau misalnya mereka match, nanti akan mengeluarkan sebuah hasil, yaitu sebuah jawaban yang akan menjawab pertanyaan dari pengguna. Nah, bagaimana cara untuk menyatukan mereka? Caranya gimana? Jadi dengan algoritma string matching, yaitu yang pertama Knut-Morris-Pratt dan Boyer-Moore. Jadi nanti bakalan eh, dijelaskan KMP dengan BM gitu aja ya supaya supaya simple nggak ribet-ribet soalnya namanya susah. Nah, untuk algoritmanya itu, jadi kedua kedua string matching ini, algoritma string matching ini itu perbaikan dari algoritma brute force. Oke, jadi algoritma ini perbaikan dari algoritma brute force. Jadi untuk menghindari pengecekan satu persatu dari pencocokan sebuah string. Jadi untuk melakukan hal itu kita itu melakukan pra-processing. Kalau yang di KMP ini itu terkait dengan suffix dan prefix dari sebuah string. Jadi kita akan bakal mencari uh, berapa berapa banyak panjang prefix yang paling panjang yang sama dengan sufiksnya. Nah, itu nanti bakalan jadi pedoman untuk penggeseran string ketika terjadi mismatch pada suatu karakter pada indeks tertentu. Nah, kalau Boyer-Moore ini pendekatannya berbeda. Itu pendekatannya itu terkait dengan ada apa tidaknya eh, sebuah karakter itu pada string. Misalnya pada teks itu ada karakter C, sedangkan pada patternnya itu tidak ada karakter C, maka kita tidak perlu mengecek satu persatu lagi untuk semua kemungkinan yang ada pada pattern tersebut yang terkandung dalam indeks teks tersebut. Jadi kita bisa menggeser seluruh pattern seluruhnya sehingga uh, algoritma menjadi lebih efisien karena kita mengurangi jumlah yang harus kita bandingkan. Nah, dari penjelasan itu kami ditugaskan untuk membuat sebuah app ChatGPT yang bisa menjawab, tapi menjawab seperti ChatGPT, tetapi dengan cara mencocokkan pertanyaan atau perintah yang disediakan oleh aplikasi kita. Nah, eh, ya kurang lebih seperti ini. Nanti kita bisa berikan pertanyaan, kemudian aplikasinya akan menjawab seperti GPT-nya, tetapi tidak pakai AI ya. Nah, fitur kami banyak banget. Wah, ini sampai tidak muat dituliskan di slide. Kayak saya sebutkan beberapa saja. Ini fiturnya ada kalkulator untuk menghitung ekspresi matematika, cari pertanyaan untuk mencari pertanyaan dari database, tambah pertanyaan, hapus pertanyaan, juga juga berhubungan dengan database pertanyaan, randomize untuk mengecek apa? Untuk memilih. Untuk memilih dari sekian pilihan yang kita berikan. Selanjutnya ada tanggal untuk mengetahui tanggal sekarang atau tanggal kapanpun yang kita berikan. Ya, fitur-fitur lain bisa kalian baca
Pokoknya sangat banyak sih. Dicoba sendiri. Nah, jadi kurang lebih aplikasi yang kami buat berbasis web dan tampilannya akan seperti ini, di mana bisa dilihat tampilannya kurang lebih mirip dengan ChatGPT. Nah, di sini di landing page-nya ada tulisan Welcome to GigaChat dan di sini kami sedikit mendeskripsikan kurang lebihnya apa sih fungsionalitas yang bisa dilakukan di GigaChat ini dari sekian banyaknya fitur yang kami punya, begitu. Nah, untuk memulai percakapan, eh, pengguna dapat melakukan eh, klik pada New Chat dan nanti akan muncul sebuah bubble chat yang ada di sini dan kita langsung dapat mengetik eh, prompt atau pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Nah, di sini ada contoh di mana user atau pengguna sudah menanyakan pertanyaannya melalui chat input di sini dan dapat dilihat bahwa pertanyaan ini muncul di eh, laman atau ya halaman chatnya dan langsung dijawab oleh GigaChat. Di mana di sini ada pendemonstrasian fitur-fitur matematika sederhana. Lalu dapat dilihat juga di sini bahwa muncul chat history berupa new topic dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini juga ada komponen BM dan KMP yang bisa di switch gitu ya. Di mana apabila user atau pengguna menanyakan pertanyaan yang terkait dengan list pertanyaan begitu ya, bukan terkait dengan fitur perhitungan maupun tanggal maupun eh, pemilihan atau randomize. Nah, itu BM dan KMP ini atau algoritma-algoritma ini akan dipakai untuk mencocokkan pertanyaan user dengan pertanyaan yang ada pada database. Dan nanti GigaChat akan menjawab berdasarkan eh, jawaban yang ada. Nah, di sini adalah demonstrasi terkait fitur eh, hari. Jadi, user atau pengguna dapat menanyakan hari pada suatu tanggal. Dan cara penulisannya adalah hari apa diikuti dengan eh, tanggal dengan format DD garis miring atau strip MM garis miring atau strip YYYY. Nah, di sini juga ada fitur pemilihan atau randomize di mana kita sebagai pengguna dapat menyuruh GigaChat untuk memilih eh, satu atau lebih pilihan dari sekian banyak pilihan yang kita eh, beri kepada dia. Misalnya di sini ada contoh pilih satu dari Indonesia dan Amerika. Nah, karena promnya belum sesuai, dia akan membalas bahwa eh, bukan merupakan range atau enumerasi Indonesia dan Amerikanya. Nah, di sini kalau untuk memilih sebuah prom yang bukan range atau enumerasi, harus dipisahkan dengan tanda koma seperti pilih ABCD dan pilih dari Indonesia Amerika. Dan di sini eh, GigaChat akan memilihkan untuk kita. Lalu GigaChat juga dapat memilih angka dari sekian banyak range gitu ya. Misalnya di sini 1 sampai 155, dia memilih 114 dan 29. Nah, ini dari segi pencocokan KMP atau BM yang dilakukan terhadap daftar pertanyaan yang kita simpan pada database. Nah, ini seperti pada contoh ini, sebenarnya kita menanyakan apa ibu kota, gini bisa kurang satu karakter sebenarnya. Tapi melalui menggunakan algoritma KMP atau BM, kami bisa mencocokkan dengan pertanyaan terdekat yang ada di DB, sehingga menghasilkan jawaban bisa. Baiklah, selanjutnya kita juga bisa memanipulasi database yang ada yang menjadi sumber dari informasi di gadget ini itu dengan query tambahkan pertanyaan, nama pertanyaannya dan diikuti dengan jawabannya. Di sini ada demonstrasi
eh, tambahkan pertanyaan CCC dengan jawaban ANJ. Lalu pertanyaan tersebut akan dimasukkan ke dalam database. Lalu ketika kita mengetikkan CCC ke dalam GigaChat ini, maka GigaChat akan membalas ANJ. Nah, untuk hapus pertanyaan itu kita bisa juga menghapus pertanyaan supaya tidak ada lagi pertanyaan tersebut dalam database kita. Itu dengan query-nya hapus pertanyaan eh, diikuti dengan pertanyaan yang mau dihapus. Nanti GigaChat akan mencari pertanyaan yang match atau yang paling dekat untuk dihapus. Sehingga ketika kita mengetikkan kembali eh, pertanyaan tersebut, maka akan diberikan pesan kesalahan. Oke, sekian dulu dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan juga maaf kalau ada salah. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih.